Sekarang kita lihat dulu, ini sudah mulai muncul pembungaan. Bisa dilihat ya kawan-kawan, bunganya ini bermunculan ya di tiap-tiap ruas cabang sekunder dan cabang tersier dari cabang primer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa kembali dengan channel saya, Dedi Mahendra, petani asal Desa Genglang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Oke sobat, di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tips ya, bagaimana kita membuahkan tanaman jambu madu deli hijau seperti yang ada di belakang saya ini ya, agar bisa berbuah tanpa menggunakan perlakuan atau pemupukan. Artinya tanpa kita paksa dengan menggunakan pupuk, tanpa kita paklo-paklo, dia bisa berbuah secara alami ya. Sobat perlu tahu juga ya, beberapa hal yang dapat memicu terjadinya pembungaan pada pohon jambu madu deli hijau. Yang pertama, adanya stressing air ya pada pohon jambu ini. Kemudian yang kedua, adanya pruning sejak awal, pruning sejak dini ya. Yang berikutnya adalah adanya suplai sinar yang cukup, karena si tanaman ini akan lebih maksimal untuk melakukan fotosintesis kalau banyak mendapatkan asupan sinar matahari ya. Jangan di skip, jangan dilewatkan ya video ini, dan jangan lupa like, komen, subscribe, aktifkan loncengnya serta share channel ini agar cepat bertumbuh. Saya akan langsung jelaskan di tanaman yang ada di belakang saya ini ya, bagaimana prosesnya sehingga tanaman ini bisa muncul bunganya. Saya akan jelaskan. Oke sobat, ini adalah contoh pohon jambu madu deli hijau saya yang saya tanam kurang lebih 2 bulan yang lalu ya. Saya tanam di lokasi ini, asalnya dari cangkok, pencangkokan ya. Sekarang kita lihat dulu, ini sudah mulai muncul pembungaan. Bisa dilihat ya kawan-kawan, bunganya ini bermunculan ya di tiap-tiap ruas cabang sekunder dan cabang tersier dari cabang primer. Ini bunganya sudah banyak yang muncul. Sekarang saya akan jelaskan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang syarat-syarat yang bisa memicu pembuahan pohon jambu madu deli hijau kita ini tanpa paklo atau tanpa kita paksa dengan pupuk untuk merangsang pembungaan. Yang pertama kawan-kawan adalah adanya stressing air seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kawan-kawan bisa perhatikan ini pohonnya, media yang ada di bawahnya ya, ini kering ya. Jadi ini adalah salah satu contoh perlakuan stressing air terhadap tanaman ini. Jadi saya bikin kering ini medianya, enggak saya siram. Oke sobat, jadi kita bisa perhatikan ya di sekeliling area media tanam enggak ada yang saya siram ya, semuanya kering seperti ini. Jadi ini saya keringin kurang lebih sekitar 1,5 bulan ya. Tujuannya apa? Supaya ini si pohon stres ya. Kemudian kita lanjutkan ke option yang berikutnya, yang kedua ya, yang tadi saya sampaikan, adanya pruning sejak dini, pruning dari awal terhadap pohon jambu ini ya. Saya akan jelaskan. Ini pohonnya saya tanam asal dari cangkok sobat. Bisa diperhatikan, ini kita lihat yang di bawah ini ya, ada bekas cabang yang mengarah ke atas, ini saya potong ya. Jadi saya jadikan hanya 3 cabang. Dari 3 cabang ini saya biarkan ada yang ke arah utara dan ada yang ke arah selatan, kemudian ada yang ke arah barat, kemudian ada cabang primer yang ke arah utara seperti ini ya. Saya biarkan cabang sekundernya ini ya, sekunder ada 2, timur dan ke barat. Kita bisa lihat ya, dari cabang sekunder yang ke arah timur ini ya, ini muncul pembungaannya ya. Kemudian dari cabang sekunder yang ke arah barat ini muncul juga ya, seperti ini pembungaannya ini ya. Ini ya. Kemudian lanjut lagi cabang primernya naik ya, naik, muncul lagi sekunder seperti ini. Ya, muncul pembungaannya ya, seperti ini. Jadi saya akan sedikit jelaskan ya. Dulu banyak sekali cabang-cabang sekunder yang ini ya, bekasnya ini ya. Lihat ini. Saya potong ya. Cabang sekundernya muncul di sini, ada yang ke arah dalam, yang ini bisa lihat ke arah dalam,
terus ada yang dari sini dia bermunculan banyak sekali cabang. Dulunya saya banyak motong ya, jadi saya sisakan hanya ini 2 cabang, yang ke barat dan ke arah timur cabang sekundernya. Jadi itu maksud saya kita ngelakuin pruning dari dini, kita potong, kita biarkan cabang-cabang sekunder, cabang primer yang kokoh, yang bagus itu yang kita pelihara untuk menjadi cabang bakal buah. Seperti itu ya kawan-kawan, sehingga hasilnya ini ya, bahkan dari cabang tersier pun sudah ada yang muncul. Yang ini ya, ini cabang tersiernya ngeluarin bunga. Bila mana ada cabang-cabang yang nggak produktif, yang ke arah dalam, yang saling bersinggungan, yang saling menutup, itu kita habisi, kita potong, sehingga terbentuklah dia seperti ini. Nah, begitu juga dengan cabang-cabang yang lain yang ke arah barat ini ya. Ini saya biarkan cabang primernya hanya 1 dari arah barat, dari sini ya, bisa dilihat. Ini sudah langsung muncul bunga dari cabang primer ini kawan-kawan, lihat. Kemudian yang ke arah selatan ini ya, kita naik, set. Ini bekas cabang dulu banyak sekali ini. Saya potong, ini ada juga, saya potong juga ya. Ini dulu ke arah dalam, saya potong. Ini yang terbentuk cabang primernya seperti ini. Kemudian dia bercabang, ada cabang sekundernya ya. Ini yang saya biarin seperti ini. Nah, jadi begini. Dan alhasil cabang primer, cabang sekunder, dan tersier yang terbentuk yang kita biarkan menghasilin buah seperti ini kawan-kawan. Jadi itu maksud saya, bahwa di proses pruning dari awal, dari dini ini sangat besar pengaruhnya untuk bisa memicu pembungaan. Bahkan tanpa kita melakukan pemaksaan ya, tanpa adanya perlakuan secara paksa untuk membungakan, seperti itu. Sudah bisa secara alami. Kemudian yang berikutnya kawan-kawan, saya jelaskan tadi, adanya suplai sinar matahari yang cukup, sinar full ya. Karena jenis pohon jambu ini adalah jenis tanaman yang hobi dan senang di lahan yang kosong, lahan yang mempunyai sinar full. Dia akan sulit bertumbuh, bahkan sulit berbuah kalau di bawah naungan pohon-pohon besar yang lainnya ya. Jadi seperti ini maksud saya, jadi nggak ada tanaman yang ada di atasnya ya. Dia full kena sinar, sehingga perkembangannya, proses pembentukan cabang-cabang ini bisa maksimal ya, karena proses fotosintesis yang terjadi pada tanaman ini berlangsung secara maksimal kawan-kawan. Oke sobat, jadi tadi sudah saya jelaskan ya mengenai beberapa faktor yang dapat memicu pembungaan atau pembuahan pada pohon jambu madu deli hijau saya ini tanpa perlakuan kuku atau tanpa paklo, tanpa kita rangsang dengan pupuk pembungaan ya. Saya yakin semua pekebun, semua penghobi yang nanam pohon buah, khususnya pohon jambu madu deli seperti ini, pasti tujuannya untuk mendapatkan hasil, bisa memetik buah, tanamannya supaya subur dan berbuah, buahnya lebat, dan hasil kita dapat. Itu tujuannya ya. Nggak mungkin seorang pekebun, seorang petani bercocok tanam, nanam tanaman hanya untuk dilihat-lihat ya, hanya untuk melihat pertumbuhannya saja tanpa berharap untuk mendapatkan hasil atau panen buahnya. Sehingga mungkin kalau ada kesamaan antara karakter atau bentuk pohon kawan-kawan yang ada di rumah, mungkin bisa menerapkan atau menggunakan cara ini. Namun bila kondisi dan karakter pohonnya berbeda-beda, nggak sama seperti yang saya contohkan ini, ya mungkin tidak usah diikuti ya. Oke sobat, kita close dulu ya, kita tutup dulu. Jadi cukup sekian dulu perjumpaan kita di segmen kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.